Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dindo Dira. Pada kesempatan kali ini, aku pengen kalian semua nonton video ini sampai selesai karena aku akan membahas tentang kuliah itu nggak cuma soal IPK teman-teman. Karena nanti bakal ada mahasiswa yang kaget sama sistemnya, kaget sama nilai-nilainya, kok nggak sesuai ekspektasi ya. Pada video kali ini, aku akan membahas semua itu dengan sangat rinci. Tonton sampai selesai ya. Kenapa kalian harus tahu tentang sistem perkuliahan ini dari awal? Karena jika kalian tidak tahu, kalian bisa mengalami stuck. Stuck itu maksudnya apa? Stuck itu ketika kalian sudah berkembang tetapi kalian tidak mengetahui, tidak sadar bahwa kalian itu sudah berkembang dan merasa diri kalian stuck atau diam di tempat. Nah, ini membuat kita menjadi bingung jalannya harus kemana. Lalu yang kedua, jika kalian tidak peduli dengan sistem penilaian yang ada di dalam kampus, maka kalian akan mendapatkan IP yang rendah. Lalu yang ketiga, kalian berpotensi tidak dikenali oleh dosen karena dosen suka dengan mahasiswa yang aktif ketika di dalam perkuliahan. Lalu yang keempat adalah kalian berpotensi untuk tidak naik semester atau mengulang semester, dan ini semua harus kalian hindari teman-teman, karena ini semua jelek dan dampak negatif semua kepada diri kita sendiri teman-teman. Kenapa aku ngomong kuliah itu bukan cuma soal IPK? Karena nanti di dunia kerja yang kita temui, HRD itu inginnya yang lebih dari soal nilai. Karena yang dinilai juga adalah skill yang kita punya. Jadi kalau skill yang kita punya itu tidak ada, maka ya kita gak akan terpilih, susah gitu. Karena jika orang tersebut mempunyai skill, apalagi yang menjurus pada program studinya, maka itu akan lebih memudahkan HRD untuk memilih orang tersebut untuk bekerja. Dan juga mulai bangun personal branding atau portofolio di dalam kuliahan sejak awal. Coba kalian pilih, apakah enakan memulai portofolio dari awal sejak kalian kuliah walaupun malu, atau kalian menyesal di akhir setelah kuliah karena tidak punya personal branding atau soft skill, hard skill yang kalian punya. Pilih mana guys? Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Dan kalian tahu nggak sih guys, sebenarnya banyak mahasiswa-mahasiswi yang telat lulus atau mengulang semester itu ya karena mereka tidak tahu sistem penilaian, sistem yang ada di dalam kampus tersebut, sehingga mereka karena tidak tahu dan baru menyadarinya telat, jadi mereka harus mengulangi semester karena di semester sebelumnya mereka membuat kesalahan. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati, benar bukan? Yang mana di dalamnya aku akan membahas tentang pentingnya memahami sistem di dalam kampus, yang mana isinya ada SKS, KRS, IP, IPK, KK, wali, dosen, maupun akademik. Maka semuanya akan aku bahas semuanya di dalam sini, tonton sampai habis. Pertama ada SKS. SKS itu singkatan dari Satuan Kredit Semester, mana isinya itu ada beban penilaian mahasiswa. Jadi dalam satu semester itu akan dilihat teman-teman, kita itu berapa SKS-nya. Contoh di mata kuliah yang ini SKS-nya 3, mata kuliah ini SKS-nya 2. Nah itu akan menentukan semuanya berapa IP yang akan kalian dapat saat di akhir semester nanti. Dan itu harus dipenuhi sampai semester tersebut selesai. Jika tidak dipenuhi, nanti berpotensi untuk ngulang semester guys. Dan juga SKS ini bisa dipilih mau ngambil SKS berapa, 3, 2 SKS, 1 SKS seperti itu. Yang penting itu ditentukan sesuai dengan IPK kalian itu mencukupi nggak dalam satu semester itu. Kalau misalnya 2 SKS saja sudah cukup, maka tidak perlu mengambil 3 SKS. Tapi untuk mahasiswa baru, supaya mengambil semua SKS yang sudah tertera ya guys, SKS yang bisa dipilih itu adalah saat kalian sudah di semester yang lebih tinggi daripada semester 1.
Lalu yang kedua ada KRS, yaitu Kartu Rencana Studi, yang mana isinya adalah rencana kalian mau belajar dalam satu semester itu guys. Jadi dalam lembaran itu nanti kalian tulis mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini, kodenya, berapa SKS-nya, dan pengajarnya siapa, seperti itu guys. Itu dalam satu semester. Lalu yang ketiga ada indeks prestasi, yang mana isinya adalah nilai rata-rata mahasiswa dalam satu semester, dan ini bisa kita temui kalau kita sudah menyelesaikan UAS. Nah contohnya dalam semester 1 minimal ada 14 kali pertemuan, 8 kali pertemuannya ada UTS, dan nanti yang ke-14 ada UAS. Nah setelah UAS ini kita akan mendapatkan hasil nilai, yaitu yang dinamakan dengan IP, indeks prestasi, yang mana itu isinya adalah rata-rata nilai yang sudah kita dapatkan dari hasil UAS dan UTS. Lalu yang keempat ada IPK, yang mana singkatan IPK adalah indeks prestasi kumulatif, yang mana isinya adalah semua nilai dari IP yang sudah kalian peroleh dari semester 1 atau semester awal sampai ke semester akhir. Misal di awal di semester 1 kalian mendapatkan IP 3,80, lalu di semester akhir di semester 7 kalian mendapatkan IP 355. Nah itu akan dijumlahkan semua dari IP semester 1 sampai IP semester 8, dijumlahkan lalu akan menghasilkan hasil IP-nya. Kalian akan turun ataukah kalian akan naik IPK-nya. Lalu yang kelima ada KK, yaitu kartu kuliah, yang mana di dalam kalian belajar itu ada kartu kuliah. Gunanya untuk apa? Untuk mengisi absen dalam mata kuliah yang kalian sedang ambil di jam tersebut. Jadi contohnya ada mata kuliah bahasa Inggris. Nah, lalu kalian akan menulis kartu kuliah tersebut, dan kartu kuliah tersebut diberikan kepada pengajarnya, dan itu dilakukan setiap ada dosen yang mengajar ya guys. Dan juga ini tujuannya agar kalian sendiri tahu mana pembelajaran yang efektif maupun yang belum efektif. Nah kalau yang belum efektif, kalian bisa mengkonsultasikan kepada dosen tersebut, apakah saya harus mengulangi materi ataukah ada pemberian tugas untuk memberikan nilai yang sebelumnya tadi belum efektif guys. Lalu yang keenam ada dosen wali, atau bisa kita sebut dosen PA, yaitu dosen pembimbing akademik, yang mana di dalamnya beliau mengatur keakademikan mahasiswa-mahasiswi yang ia pegang. Jadi contoh di semester 1 kita ditentukan nama kita Nadira Gina Janati, dosen PA-nya ini, lalu ini juga dosen PA-nya ini sama gitu, nanti berbeda lagi nama ini dosen PA-nya yang lain lagi. Nah seperti itu teman-teman, dan itu sampai semester akhir. Itu gunanya adalah ketika kita mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau memahami suatu pembelajaran, kita bisa bertanya kepada dosen tersebut. Yang ketujuh adalah akademik, yang mana akademik itu mengurus semua surat-surat atau urusan-urusan yang perlu diurus di dalam kampus. Jadi nyebutnya bukan TU ya teman-teman, tapi akademik. Lanjut yang kedua, sesi kedua ini kita akan membahas manajemen waktu, yang mana manajemen waktu itu kita harus penting sekali di dalam perkuliahan. Yang mana pertama, kuliah itu nggak sama kayak SMA teman-teman. Kalau SMA itu kan kita ada belajarnya, ada organisasinya, dan ada mainnya. Tapi kalau di kuliahan itu sebenarnya kaku sih teman-teman. Jadi kalau di kuliahan itu akademiknya kaku, tetapi jika kita mengolahnya, ini tidak menjadi hal yang kaku. Kita bisa mendapatkan waktu bermain asalkan kita bisa memanajemen waktu. Jadi manajemen waktu di sini kita sangat penting dan butuhkan sekali. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang relasi dan pertemanan yang sehat di dalam kampus. Jadi kenapa relasi itu penting? Karena ketika kita di dalam perkuliahan, kita itu tetap membutuhkan teman. Jadi kita walaupun
kuliah itu individu-individu, tetapi kita juga butuh teman. Jadi kenapa kita butuh teman? Karena yang pertama, kita harus ada diskusi, dan diskusi juga membutuhkan teman, gak hanya diri kita sendiri. Lalu yang kedua, ketika kita mempunyai relasi yang baik, maka yang akan kita dapatkan juga kesempatan-kesempatan yang baik. Jadi misal kita temenan sama A ini anaknya baik, A ini pinter. Nah, ketika kita bertemanan sama dia, bisa jadi kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut lomba, ikut kedutaan, dan hal-hal positif yang lainnya. Itu sangat positif sekali, teman-teman. Dan itu kita butuhkan di dalam perkuliahan. Dan apa dampaknya ketika kita mempunyai relasi atau pertemanan yang tidak sehat? Nah, yang pertama, kalian akan ikut terpengaruh. Jadi jika kalian memilih pertemanan yang tidak sehat, maka kalian akan ikut terpengaruh dan berpotensi akan tersesat, hilang arah, seperti itu teman-teman. Dan yang kedua adalah kalian akan stuck, tidak berkembang. Jadi sebisa mungkin untuk meninggalkan relasi yang negatif. Teman-teman, untuk mencari teman di perkuliahan, apalagi di awal MPLS, itu kita supaya aktif. Kita bisa memulai perkenalan dengan orang tersebut walaupun kita tidak kenal. Kita tanyakan saja biodatanya seperti apa. Kalau misalnya kita tidak berani nanya, nanti kita nggak ada teman, guys. Dan kalau sudah tidak ada teman dari awal, nanti di semester depannya juga susah mencari teman gitu. Jadi cari temannya dari awal ya, guys. Dan juga kita harus bisa membedakan circle sehat maupun circle tidak sehat. Nah, cara membedakannya seperti apa? Yang pertama, kita cukup lihat saja anak ini pembahasannya ketika bersama teman itu seperti apa. Apakah diskusi ataukah malah menceritakan keburukan orang lain. Nah, itu bisa kita lihat dari cara mereka membahas topik yang ada di dalam pertemanan mereka. Lalu yang kedua adalah lihat dari apa yang mereka prioritaskan. Apakah mereka memprioritaskan akademik ataukah malah memprioritaskan nongkrong. Nah, ini beda ya, guys. Dan nongkrong itu juga ada yang baik dan yang nggak baik. Ya mungkin kalau baik itu diisi dengan yang hal-hal positif, diskusi atau mengerjakan tugas. Tapi kalau yang negatif itu mereka hanya sekedar nongkrong, tidak ada benefit yang mereka dapatkan. Dan ini juga bisa kita lihat dari luar. Kalau misalnya di dalam perkuliahan, di dalam kelas mereka tidak semangat, mereka tidak ambis ketika adanya mata kuliah, maka itu bisa dikatakan circle yang tidak sehat dan kita harus hindari. Dan kalau kita tidak mendapatkan circle sehat tersebut, maka supaya kita ciptakan. Karena kita tidak perlu menunggu, guys. Kita tidak perlu tunggu direkrut oleh teman orang lain. Kita juga tidak perlu mengemis-ngemis untuk dimasukkan ke circle yang itu. Jadi kita ciptakan sendiri. Dengan kita membuat diri kita menjadi lebih baik dan berkembang, maka kita juga akan mengundang orang-orang baik ke dalam diri kita. Nah, itu juga bisa kalian praktekkan. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang kuliah itu nggak melulu soal IPK. IPK itu penting, guys, tapi nggak melulu penting seperti itu loh. Karena selain IPK, kita juga harus ada pengalaman-pengalaman yang menunjang. Contohnya yang pertama, kita aktif di dalam organisasi kampus, ikut BEM atau ikut LDK dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita aktif di dalam organisasi di luar kampus. Contohnya seperti kedutaan, volunteer, relawan, itu juga bisa kita temukan. Atau kita ikut lomba. Juga yang keempat, kita membangun portofolio atau personal branding. Jadi ketika personal branding kita bagus, maka yang orang lain lihat ke diri kita sendiri itu juga bagus. Jadi orang mudah percaya kepada kita karena kita membuat personal branding yang juga bagus. Dan sesi kelima ini aku akan menutup. Jadi dari semua yang sudah saya katakan di sini, Dindo ucapkan terima kasih teman-teman, dan Dindo mau meringkas sedikit materi yang sudah Dindo
paparkan tadi, yang mana ketika kalian ingin kuliah, kalian harus mengenali semua sistem yang ada di kuliahan, lalu kalian harus memahami bahwa kuliah itu nggak cuma soal IPK, ada juga soft skill, hard skill, portofolio, itu semua harus kalian tahu dan kalian kerjakan. Dan juga yang ketiga, ayo kita praktekkan semua ini ke dalam dunia perkuliahan yang nyata, karena ketika kalian hanya tahu materi tapi tidak dikerjakan, itu hanya sia-sia. Jadi ketika kalian sudah tahu materi lalu dipraktekkan, itu akan menghasilkan hasil yang nyata. Jadi aku tunggu teman-teman mengerjakan seluruh apa yang sudah saya katakan. Gak semua harus selesai hari ini, tapi kalian bisa juga untuk menyicilnya satu persatu. Kalau kalian yang nonton adalah seorang calon mahasiswa-mahasiswi ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam perkuliahan dan ingin tahu tips-tips tentang perkuliahan, coba komen atau share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan tips dan trik di dalam dunia perkuliahan ataupun untuk penunjang pengetahuan mereka di dalam perkuliahan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Dinda ucapkan terima kasih dan Dinda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Dadah!